Pemirsa, memanfaatkan sampah organik untuk hal yang bermanfaat bagi lingkungan sangatlah penting untuk dilakukan. Selain untuk mengurangi volume sampah, pemanfaatan sampah organik tentu mampu menekan biaya terhadap berbagai kebutuhan sehari-hari. Pemirsa, agrobisnis kali ini akan membahas terkait budidaya maggot dengan memanfaatkan sampah organik. Maggot atau larva dari lalat jenis Black Soldier Fly atau BSF ternyata cukup efektif apabila digunakan sebagai pengurai alami sampah organik. Dalam beberapa bulan terakhir, nama maggot mendadak populer di kalangan pembudidaya ikan di Indonesia. Nama tersebut menjadi buah bibir karena Indonesia sejak awal 2020 sudah disebutkan akan menjadikan larva lalat Black Soldier Fly atau BSF itu sebagai bahan baku alternatif untuk pembuatan pakan ikan. Meski sudah ada bahan baku lain yang juga bisa dijadikan bahan baku alternatif, namun pemerintah terlihat fokus pada maggot karena banyak manfaat dan keunggulan yang tidak ada pada bahan baku lain. Keunggulan itu diantaranya karena maggot mengandung protein tinggi dan berkualitas yang dibutuhkan oleh ikan, pembuatan yang mudah dilakukan oleh siapa saja dengan biaya produksi yang murah dan terjangkau karena media utamanya adalah sampah organik. Manfaat lain dari maggot adalah pengolahan sampah organik yang biasanya banyak diproduksi oleh rumah tangga. Dengan diolah menjadi maggot, sampah akan menghilang dan di saat yang sama akan menjadi makanan untuk ikan. Jadi terima kasih atas waktunya. Jadi kenapa kita berbudidaya maggot? Karena maggot ini adalah salah satu hewan yang mempunyai nutrisi tinggi. Yang kandungan nutrisinya itu kurang lebih sampai 45% kandungan nutrisinya. Nah, jadi maggot ini bisa kita aplikasikan ke pakanan ternak, di mana yang sekarang ini pakan ternak ini selalu melambung tinggi, sehingga masyarakat banyak yang mengeluh tentang naiknya pakan yang beredar di pasaran. Jadi seperti itu. Ya, proses awalnya seperti apa? Oke, untuk proses awalnya itu karena lalat BSF ini memang langka dan jarang ditemukan di alam bebas, dan juga masyarakat jarang juga ketemu. Jadi lalat ini awalnya itu dari Amerika, dia lalat BSF ini yang disebut dengan Black Soldier Fly. Nah, sehingga sudah sampai di Indonesia kurang lebih 2010 orang sudah mulai berbudidaya maggot. Nah, dari lalat BSF itulah yang kita proses untuk menjadi larva. Ya. Nih. Selain lalat BSF, apa yang diperlukan untuk maggot ini? Oke, untuk lalat BSF, untuk pakan lalat BSF itu yang diperlukan adalah sampah organik basah. Ya. Selain sampah organik basah juga kita manfaatkan limbah ampas tahu atau limbah keluarga lah, limbah rumah tangga. Berarti kedua unsur itu yang merangsang lalat BSF ini untuk ya, datang. Benar ya. Jadi pakanan-pakanan yang tadinya yang tidak dipergunakan, jadi kita olah sehingga kita racik lagi untuk menarik lalat BSF datang dan bertelur. Maggot yang merupakan larva lalat Black Soldier Fly atau BSF yang memang sangat istimewa dibandingkan bahan baku pakan alternatif lainnya karena mengandung nutrien yang lengkap untuk ikan dan kualitas yang baik. Selain itu, maggot bisa diproduksi dalam waktu singkat dan berkesinambungan dengan jumlah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pakan ikan. Seperti halnya budidaya maggot yang berada di Bongkase Pertiwi, Kabupaten Badung yang dikembangkan oleh salah satu masyarakat setempat.
Maggot ini telah berhasil memberikan beragam manfaat seperti halnya menekan biaya produksi pakan ikan yang dipelihara. Selain ramah lingkungan dengan memproduksi maggot, maka biaya terhadap pakan ternak ini menjadi jauh lebih murah. Kalau dari proses bertelur itu dari dia baby larva sampai dia menjadi prepupa namanya atau pupa itu kurang lebih jangka waktunya 25 hari. Karena lalat BSF waktu hidupnya hanya 1 bulan. Maksudnya dari awal misalnya merangsang lalat BSF sampai menjadi maggot itu berapa lama? Untuk dari telurnya ya? Ya. Oke, dari telur itu telur lalat BSF akan menetas kurang lebih 2-3 hari penetasannya. Nah, dari penetasan itu kita tunggu sampai umur 1 minggu sampai 8 hari, lalu kita proses pembesaran. Ya. Pembesarannya butuh waktu lagi. Pembesaran lagi butuh waktu kurang lebih 12 hari untuk siap panen. Setelah itu baru dipanen. Kemudian difungsikan untuk apa? Nah, difungsikan itu karena maggot ini mempunyai kandungan yang tinggi, kita bisa buat sebagai konsentrat. Jadi bahan dasarnya maggot, nah campurannya itu sesuai dengan kandungan-kandungan nutrisi yang dibutuhkan pakan ternak seperti dedak jagung, dedak padi, dan juga bungkil kedelai dan sebagainya. Ya, kalau di Buleleng udah banyak yang ngembangin ya? Kalau di Buleleng sementara ini Tiang sebagai trainer Nike hampir seluruh Bali sekarang sudah mulai berbudidaya maggot. Nah, menurut Beli sulit nggak berbudidaya maggot? Ini apa sih tantangannya? Untuk budidaya maggot ini sebenarnya tantangannya tidak ada karena kita ketahui sendiri bahwa Bali itu mempunyai permasalahan tentang sampah, di mana sampah ini sangat mudah kita temukan di berbagai tempat, termasuk orang-orang yang berjualan buah-buahan. Nah, buah-buahan yang tidak laku itu kita minta ke mereka untuk dijadikan pakan maggot. Oh, jadi nggak sulit ya untuk tidak sulit untuk berbudidaya. Nah, kan maggot ini digunakan untuk pakan ternak. Jika kita membandingkan membeli pakan pabrikan dan lain-lain itu dari segi hitung-hitungan biaya dari segi hitung-hitungan biaya, contoh kalau kita beli makanan pabrikan kurang lebih 10.000. Nah, untuk pembuatan maggot untuk menjadi pakan ternak itu kosnya kurang lebih 3.500. Jadi masyarakat bisa save itu kurang lebih 70%. 70%. Oh, berarti lebih hemat ya? Lebih hemat. Jadi budaya maggot ini memang sangat luar biasa dan juga seharusnya masyarakat sudah mulai dan lebih banyak lagi untuk berbudidaya maggot. Berarti misalnya masyarakat pemula yang ingin berbudidaya maggot bisa memproduksi sendiri tanpa membeli maggot? Bisa. Misalnya, jadi untuk para pemula itu biasanya karena sekarang sudah ada sudah ada pembudidaya seperti di Singaraja, Tiang sendiri itu namanya Tirta Bali Larva. Jadi kita pemasok telur ke seluruh Bali sampai luar Bali. Proses dari baby larva hingga bertelur memerlukan waktu 25 hari. Sebelum siap panen memerlukan waktu 12 hari. Maggot ini memiliki fungsi sebagai pakan ternak. Di Bali hampir seluruh kabupaten kota telah belajar mengembangkan maggot. Sebagian besar masyarakat telah berusaha belajar untuk berbudidaya maggot. Yang pertama kesulitannya kan seperti apa ini maggot kan itu seperti saya pelajari dari beliau. Itu yang pertama saya tanya gimana caranya pembesaran, saya belajarnya pembesaran dulu. Kalau udah nanti kalau udah seperti beliau dikasih tahu trainernya itu seperti apa, nanti kita akan budidaya langsung. Beliau pun nyuruh seperti itu. Ya, setelah diikuti ada kesulitan nggak?
Enggak sih, Ah, ah. kalau kita udah berjalan selama ini Ki, saya tanya juga beliau di mana ini kekurangannya. Enggak ada kekurangan, udah bagus. Udah bagus Gitu. perkembangannya ya. Kenapa Pak Wante bersemangat ingin belajar budidaya maggot? Kan bisa membeli pakan-pakan yang lain gitu. Ya, karena saya juga budidaya koi. Ini pun bisa kita kasih pakan untuk koinya. Itu pun untuk support pembesaran koi itu sangat bagus. Oh iya. Ya, untuk perkembangan body, perkembangan kesehatannya. Itu lebih ikan bagus koi. daripada beli pakan jadi. Ya, lebih bagus dan juga lebih irit. Ya, itu kan dari segi kualitas ya. Kemudian dari segi hitungan biaya jauh lebih irit ya membudidayakan maggot sendiri ketimbang beli pakan ternak di luar. Ya, jauh lebih irit. Ketimbang beli pelet itu jauh lebih irit ini untuk pakan ternak apa saja itu. Sampai saat ini udah berapa lama belajar budidaya maggot sampai sekarang? Kurang lebih ada ya 4 bulanan. Ya, Udah berapa kali panen Pak? baru saya baru panen sekali. Udah itu saya bikin tempatnya lagi, baru minta gininya lagi bibitnya ke beliau. Nah selain untuk pakan koi ada untuk pakan yang lain kira-kira ya Bapak nanti akan gunakan maggot ini? Oh, maunya saya sih selain pakan koi, ternak babi, udah itu ayam. Ada teman-teman juga yang order untuk pakan ayam. Itu juga seperti beliau dibilang tadi itu untuk nutrisinya lebih bagus. Nutrisinya itu mencapai dari yang kering 35% dan yang fresh yang masih hidup itu 45%. Ke depan ini dijadikan peluang bisnis cocok nggak? Kira-kira Pak Wante udah melirik ke sana nggak nanti? Ya, mudah-mudahan. Mudah-mudahan sepertinya sih seperti beliau bilang tadi sudah sudah mendunia ini. Bahkan beliau kewalahan Meladeni untuk gininya melayani pelanggannya gitu. Kalau peternak koi yang lain ada nggak yang bercerita memberikan pakan maggot? Banyak sih. Banyak sih, Bu. Kemudian tanggapan dari mereka terkait pertumbuhan mungkin? Ya, sama seperti saya peternak koi, ada juga yang pingin mengikuti jejak saya untuk gininya ternak maggotnya gitu. Ya, untuk beternak maggot itu butuh lahan yang luas atau enggak sih sebenarnya? Sebenarnya sih kalau memang ada lahan, kalau lebih banyak lebih bagus. Karena kita bisa menampung bibit dan bikin bibit lalat yang banyak itu lebih prosesnya lebih gampang. Ya, kalau ada lahan yang luas lebih bagus lagi Lebih berarti bagus ya. lagi ya. Nah, untuk maggot yang dikeringkan itu siapa yang mengolah? Kita sendiri. Dengan Ya. proses apa Pak? Mangsarai di sini untuk gininya itu ini kayu bakar biar berfungsi. Nantinya kita bikin sendiri, kita pasarkan bersama-sama dengan dia. Kalau maggot kering dan maggot yang masih hidup ada perbedaan nggak dari segi kualitas? Yang disangrai, Dari segi kualitas sih nggak cuman perbedaannya itu aja. Dia tuh udah kering, pakannya itu nutrisinya agak udah mengurang. tapi tujuannya agar tahan lama disimpan gitu Iya. ya maksudnya. Pengirimannya juga bisa kita ngirim ke luar daerah. Kalau Yang masih hidup. fresh itu kan nggak bisa. Kita kirim ke luar daerah itu. Iya, iya. Pak, sebagai pembudidaya ikan koi dan baru belajar maggot, apa sih harapan dan rencana ke depan Pak? Ya, harapan kita sih mudah-mudahan ikan koi ini kita pasarkan dan lancar pemasarannya dari pelanggan itu melihat perkembangan dari body dan dan corak-coraknya koi itu kualitasnya itu beda kalau udah makan maggot. Maggot ini untuk pakan koi itu satu berkualitas dari warna akan dicerahkan oleh maggot juga dan bodinya juga beda nanti kalau udah pakannya maggot.
Pembudidaya maggot memiliki peran dalam mengurai keberadaan sampah yang ada di Bali. Pemirsa, peluang budidaya maggot ke depan akan semakin dilirik. Sekian agrobisnis kali ini. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.